This one just, it doesn't make sense. Balenciaga, their Christmas ad campaign included pictures of a child with a bear. When you zoom on the bear, it's dressed, shall we say, unusually. People who know about these things say its outfit is inspired by bondage outfits used in certain sex acts. This is... Halo friend, kembali lagi bersama aku Billy di channel Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas sebuah konspirasi besar nih di balik brand yang hype abis di kalangan anak-anak muda, yakni Balenciaga. Kalian pasti tahu kan brand yang satu ini. Jadi terdapat beberapa branding Balenciaga yang pada akhirnya menjadi sangat kontroversial friend, dikarenakan brandingnya ini menggunakan alat-alat seks BDSM yang disandingkan dengan anak-anak kecil di bawah umur friend. Mau tahu gimana beberapa konspirasi di balik branding Balenciaga ini? Sekarang kita nggak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri lain. Oke, kita masuk pada poin pertama, jadi tentang asal usul dari kata Balenciaga itu sendiri. Balenciaga, siapa sih yang nggak tahu brand elit yang satu ini? Dimana produknya baik itu tas, sepatu bernilai sangat mahal, friend. Nggak heran ya banyak kaum muda pengangguran manja mungkin ya, yang ngerengek ke orang tuanya yang tajir gitu kan, untuk minta dibeliin brand yang satu ini, friend. Oke, singkat cerita, jadi Balenciaga ini merupakan rumah mode Prancis yang didirikan oleh Cristobal Balenciaga, seorang perancang busana keturunan Spanyol yang lahir di Basque Country, Spain. Balenciaga memiliki reputasi sebagai penjahit pakaian yang tak kenal kompromi, friend, dalam penetapan standar dan dikaitkan dengan The Master of Us All oleh Christian Dior. Jadi bayangin friend ya, seorang Christian Dior aja ngakuin gitu loh kalau Cristobal Balenciaga ini sebagai The Master gitu loh kan. Jadi quote on quote sebenarnya udah nggak perlu dipertanyain lagi, friend, kualitas dari si Balenciaga ini sendiri. Ciri khas dari produk Balenciaga ini sendiri adalah bubble skirt and out, feminim tapi masih berbentuk ultra modern. Cristobal Balenciaga membuka butik pertamanya di San Sebastian, Spanyol pada 1918, yang mana berekspansi termasuk cabang di Madrid dan Barcelona. Bahkan keluarga kerajaan Spanyol dan aristokrasi pun menggunakan rancangannya, friend. Tetapi ketika terjadi perang sipil, Spanyol memaksanya untuk menutup tokonya dan Balenciaga pun akhirnya pindah ke Paris. Oke, kita masuk ke intinya, friend ya. Di balik nama dan brandingnya yang hype banget nih, pernah gak sih kalian sadar mengenai arti di balik nama brand tersebut, friend? Dikutip dari Knowledge Unit ya, serta beberapa teori konspirasi yang beredar nih. Balenciaga sendiri, jika kita terjemahkan kalimat tersebut dalam Google Translate nih ya, dari bahasa Latin ke bahasa Inggris, maka hasil yang bakal kalian dapat adalah Baal is the king, atau Baal adalah raja. Lantas nih, siapa Baal yang dimaksud ini? Jadi singkatnya nih ya, Baal sendiri itu adalah seorang iblis dan salah satu dari 7 pangeran neraka nih, yang membantu orang-orang membuat penemuan-penemuan. Ia membujuk orang-orang dengan mendorong mereka membuat reka-reka cipta, dengan membuat mereka menjadi kaya, seakan-akan menjadi kaya gitu, bro. Dikisahkan bahwa namanya adalah Baal atau Bael, di mana dia akan selalu merayu serta membujuk manusia untuk bersifat rakus dan tamak dengan membujuk manusia untuk memilih-milih makanan, makan makanan yang berharga mahal dan makan dengan porsi yang banyak secara rakus, friend. Kebayang nggak kalian kalau misalkan aja bener nih arti dari Balenciaga yang dimaksud adalah seorang Raja Baal ini, gimana ngerinya, friend? Oke, kita masuk ke poin kedua, friend, yakni tentang eksploitasi anak. Jadi masih dikutip dari sumber yang sama, yakni Knowledge Unit ya, dijelaskan bahwa pada kampanye The Gift Shop koleksi Spring Summer 2023, di dalam foto tersebut digambarkan ada seorang anak perempuan yang sedang memegang boneka beruang, friend. Namun, friend, kejanggalannya adalah di sini boneka beruang yang dibawa anak perempuan itu memakai atribut BDSM atau aksesoris yang identik dengan BDSM, yakni seperti borgol, rantai hingga kalung rantai anjing, friend. Nah, buat kalian yang nggak tahu arti dari BDSM ini, sedikit info, friend. BDSM sendiri adalah aktivitas seksual yang fantasinya lebih pada kekerasan dan perbudakan seksual, friend. BDSM ini singkatan dari bondage, dominance, sadism, dan masochism. Istilah BDSM ini tentu masih asing ya di telinga sebagian orang, karena BDSM ini merupakan bentuk penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kekerasan, ikatan, perbudakan, serta adanya permainan budak dan tuan, friend. BDSM disebutkan merupakan aktivitas seksual yang melibatkan misalnya mengikat pasangan, permainan di mana satu pasangan mengontrol yang lain, atau memberi dan menerima rasa sakit untuk kesenangan, friend. Nah, kalian bisa bayangin nggak pada kampanye Balenciaga yakni The Gift Shop koleksi Spring Summer 2023, di dalam foto tersebut digambarkan ada seorang anak perempuan yang sedang memegang boneka beruang, friend. Namun, friend, di sini boneka beruang yang dibawa anak perempuan itu memakai atribut BDSM atau aksesoris yang identik dengan BDSM, friend. Bisa kita bayangin nggak? Kan ini benar-benar nggak manusiawi lah ya.
Dan nggak masuk di akal banget, friend. Masa iya anak di bawah umur dipasangin atribut BDSM kayak gitu kan? Yang notabene ya, untuk kalangan dewasa aja BDSM ini cukup sensitif ya, friend ya. Karena biasanya hubungannya selalu dengan kekerasan seksual atau kayak jadi budak seksual gitu loh. Mungkin ada dari kalian di sini yang lebih paham maksud dari Bang Jaga ini, friend. Coba deh, aku pengen tahu pendapat kalian tentang anak kecil ini yang dipasangi atribut BDSM. Menurut tanggapan kalian gimana? Apakah ini wajar, keren ngikutin zaman atau gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke, kita masuk ke poin ketiga, friend, tentang pemujaan setan. Nah, poin yang satu ini masih ada keterkaitannya dengan poin yang pertama ya, friend. Balenciaga ini juga cukup berani dan belak-belakan dalam menampilkan pemujaan setan pada setiap pemotretan brandnya, friend. Tampak simbol-simbol satanik yang menjadi properti pemotretan. Salah satunya adalah tulisan Baal yang merupakan seorang iblis yang senang mengorbankan anak-anaknya, friend. Berikut kita tayangin ke kalian beberapa footage-nya. So, gimana nih, friend, menurut kalian setelah pembahasan singkat kita tentang kontroversi luxury brand Balenciaga ini? Apakah menurut kalian wajar kalau brand sebesar Balenciaga ini harus sampai menggunakan strategi branding yang kesannya seperti mengeksploitasi anak di bawah umur ya? Dan kalau misalkan pun bener nih, arti sesungguhnya dari kata Balenciaga ini adalah Baal is the king, apakah kalian tidak merasa janggal? Kenapa harus nama brand seperti itu yang dipilihnya? Apakah ada udang di balik batukah di balik namanya ini? Apakah ini semacam teknik modern brainwash kepada anak-anak muda yang mudah dipengaruhi mindsetnya, friend? Semua kembali ke opini masing-masing ya, friend. Sejauh yang kita tahu sih, sesaat setelah kasus ini menyebar luas, Balenciaga ini sempat klarifikasi di official Instagramnya dan meminta maaf juga karena imbas dari branding mereka yang kurang tepat ini. Dan sempat juga postingan IG mereka itu dihapus total, kecuali postingan mereka tentang klarifikasi itu, friend. Oke, seperti biasa, kalau kalian punya komentar terkait kasus Balenciaga ini, langsung aja kalian tulis di kolom komentar, oke? Selalu bantu support channel kita, Analysis 13, dengan klik like, subscribe, and share ke bokap, nyokap, kakek, nenek, tetangga kalian. Terserah. Oke, friend, keep your logic alive, and see you next video. Any last words? Balenciaga!